Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kembali tentang sebuah pendakian gunung yang dibagikan oleh Mas Edo dari Tangerang ketika mendaki ke Gunung Ciremai. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan ketika cerita ataupun setelahnya. Berdoa selesai, mari langsung saja kita simak ceritanya. Perkenalkan, nama gua Edo. Gua ingin berbagi cerita pengalaman mendaki ke Gunung Ciremai pada tahun 2016. Cerita dimulai ketika komunitas kami mengadakan buka bersama di alun-alun kota Tangerang. Setelah buka bersama, salah satu teman kami membuka obrolan. "Abis lebaran mau kemana nih?" tanya Ilung. Lalu dijawab oleh Bang Ade. "Kita ke Ciremai yuk." "Gimana? Udah lama nih belum ke Ciremai lagi." Lalu Fai memotong pembicaraan. "Ayo, kebetulan gua sebulan yang lalu baru aja dari Ciremai bareng Bang Bopi dan Bang Yogi." Dan setelah itu, akhirnya semuanya sepakat. Kami memutuskan untuk berangkat sehari setelah lebaran. Setelah gua sampai rumah, gua kepikiran terus. Wah, mendaki Ciremai nih. Siap gak ya? Gua lalu coba cari tahu tentang Gunung Ciremai via Linggarjati di Google. Ternyata tiap pos itu ada kisah-kisahnya. Dari kuburan kuda sampai ke Batu Lingga yang katanya dulu tempat bertapanya Nyi Lingga. Dalam hati, serem juga nih, tapi menarik juga sih. Sebelum gua berangkat, gua meminta izin dulu ke ibu gua yang sedang sakit kanker waktu itu. Dan gua gak tahu kalau ternyata itu izin gua yang terakhir kepada beliau. Karena di bulan Agustus 2016, ibu gua meninggal dunia. Buat teman-teman yang mendengar cerita gua ini, mohon doa dan al-fatihahnya buat almarhum ibu gua ya. Terima kasih buat semua. Lanjut ke cerita. Singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Total yang ikut pendakian ke Gunung Ciremai ada sekitar 22 orang, dari yang semula 15 orang saja, karena ada yang mengajak orang lain di luar anggota. Yang berangkat terdiri dari 4 cewek dan sisanya cowok semua. Yang cewek kita sebut saja Cici, Tika, Dea, dan Yani. Sedangkan yang cowok ada Aziz, Vidi, Amoy, gua, Ilung, Fai, Bopi, Asko, Agoy, Balul, Peot, Putra, Yogi, Bintang, Wildan, dan Eko, juga Nandang. Oh iya, Adi. Singkat cerita, kami berangkat dari Tangerang jam 8 malam menuju ke Kuningan, Basecamp Linggarjati Gunung Ciremai. Ternyata kejadian aneh sudah dimulai sejak dari perjalanan. Jam 11 malam, tibalah kami di rest area Tol Cipali. Kami beristirahat sejenak untuk makan, minum kopi, dan buang air kecil. Nah, ketika gua turun dari truk mau ke kamar kecil, gua gak sadar kalau HP gua hilang. Gua lalu coba tanya ke Amoy. "Bro, ngelihat HP gua nggak yang Nokia warna biru?" Amoy lalu menjawab, "Gua nggak ngeliat tuh bro, coba cari di truk, siapa tahu ada." Gua lalu menjawab, "Waduh, kalau sampai hilang bahaya nih, bisa dijewer gua sama emak." Lalu gua coba cari di truk sama Bang Wildan. "Duh bang, bahaya kalau HP gua hilang nih." Lalu Bang Wildan menjawab,
tenang aja, kita cari dulu itu HP. Gue coba cari di truk, ternyata gak ketemu juga. Di situ gue mulai panik. Duh, mati gue nih, pulang-pulang ke rumah dimarahin emak gue. Lalu Bang Wildan ngajakin buat cari di belakang rest area. Walaupun terkesan gak masuk akal, tapi gak tahu kenapa gue iyain aja saran Bang Wildan. Setelah sampai di belakang rest area, gue melihat di situ cuman ada banyak sampah dan ada flanel tembok yang membatasi rest area. Gue lalu iseng melihat di salah satu bagian tembok yang terdapat pohon besar. Gue gak tahu itu pohon apaan. Begitu melihat ke arah pohon, seketika badan gue langsung merinding. Gue melihat di sana ada sesosok bayangan hitam yang gede, matanya merah dan sedang melihat ke arah gue. Karena takut, gue langsung bilang ke Bang Wildan, "Bang Wil, cabut yuk. Kagak enak gue lama-lama di sini." Bang Wildan pun menanggapi dengan sedikit cengengesan. Mungkin dia ngerti apa yang gue maksud. Maklumlah, dia ngerti soal goib gitu. Jadi di tim kami ada 2 orang yang paham soal goib, Bang Wildan dan juga Eko. Lalu kami berdua pun langsung kembali ke truk. Gak lama, truk pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Setelah lanjut jalan, gue bilang ke Bang Wildan, "Waduh, gimana nih HP gue bang?" "Tenang doh, HP lu ada di gua," kata Bang Wildan. Ternyata dia nemuin HP gua saat gua mau turun dari truk. Sontak teman-teman lain yang dengar pada ketawa terbahak-bahak. Dalam hati gua, sialan, gua sampai takut dimarahin mak gua kalau HP gua hilang. Mereka malah ketawa. Sampai-sampai gua lihat penampakan lagi. Lalu Bang Wildan tanya ke gua, "Lu lihat apaan tadi doh?" Gua menjawab, "Gua tadi lihat sosok hitam gede di pohon belakang rest area bang." Teman-teman gue malah ketawa penuh bahagia. Sialan. Di tengah perjalanan, Cici bercerita ke gue kalau dia sedang datang bulan. Sudah 3 hari katanya. Gue lalu menjawab, "Waduh Ci, kenapa lu baru bilang sekarang kalau lagi halangan?" Cici lalu menjawab, "Habis gimana do? Kalau gue bilang dari awal, gue pasti gak dibolehin ikut sama yang lain." "Iya juga sih. Ya udah Ci, nanti diobrolin lagi sama anak-anak ketika di base camp soal lu yang lagi datang bulan." Singkat cerita, jam 2:30 pagi tibalah kami di base camp Linggarjati Kuningan. Setelah turun dari truk, kami lalu beristirahat dan memesan kopi. Ilung bilang, "Setelah sholat subuh kita mulai pendakiannya ya. Kalau mau istirahat silahkan. Kita akan memasak dulu di samping warung." Singkat cerita, setelah selesai masak dan makan, gua pun bilang ke teman-teman bahwa Cici lagi datang bulan. Lalu dia pun memotong pembicaraan. Gua juga sama nih, datang bulan juga." Mendengar mereka datang bulan, gua sih biasa-biasa aja, gak ada rasa takut. Soalnya setiap kali gua naik gunung bareng cewek, sering juga ada yang lagi datang bulan. Tapi alhamdulillah gak pernah ada kejadian aneh apapun selama kita tahu aturan dan adabnya. Bang Bopi yang mendengar lalu bilang, "Ya udah gak apa-apa, asalkan banyak-banyakin istighfar dan doa, juga jangan melamun. Dan jangan buang pembalut sembarangan, karena itu mengundang makhluk penghuni sini." Kami pun juga sempat meminta saran kepada penjaga base camp. Mereka pun bilang hal yang sama persis dengan apa yang dibilang oleh Bang Bopi barusan. Singkat cerita, subuh pun tiba. Setelah beberapa teman melaksanakan sholat subuh, kami mempersiapkan untuk membayar simaksi sebesar 50.000. Itu sudah termasuk sertifikat. Gue merasa semangat di situ. Kapan lagi gue dapat sertifikat dalam hati gue?
Setelah kami membayar simaksi, kami pun bersiap-siap untuk memulai perjalanan mendaki Gunung Ciremai. Sebelum kita berangkat, Bang Ade memimpin doa untuk pendakian kali ini. Bang Ade berpesan, "Tolong omongannya dijaga dan bercandanya dikurangi ya." Mungkin Bang Ade tahu kalau kita ini bercandanya suka kelewatan dan sering ledekin teman sendiri. Dan tolong backup Cici juga dia, karena mereka lagi datang bulan, sensitif terhadap hal-hal goib. Lanjut Bang Ade. Dan pendakian pun dimulai. Awal perjalanan gua melihat di sebelah kiri di atas gunung ada sebuah rumah. Aura rumah itu pun terasa beda banget. Melihatnya saja udah serem, bener-bener serem. Jadi gua coba gak melihat ke arah rumah itu, karena gak mau melihat yang aneh-aneh lagi. Kami melewati jalanan aspal dan menanjak. Di kanan kami ada pohon bambu yang lumayan gelap. Gila sih Ciremai, hawanya beda banget, batin gua. Singkat cerita, jam 6 pagi kami pun tiba di pos Cibunar. Di situ kami memutuskan untuk mengisi air untuk bekal. Kami mengisi air sebanyak 3 jerigen dan sisanya setiap orang membawa air 2 botol dengan ukuran 1,5 liter. Di Cibunar, kami sempat foto di kolam yang ada airnya. Kami juga sempat membeli gorengan dan es sambil packing ulang barang bawaan. Jam 7 pagi, kami melanjutkan pendakian. Kami melewati satu rumah kosong yang ada di sebelah kanan. Banyak yang bilang rumah itu kadang ada 2 dan kadang ada 1. Tapi waktu itu sih gua cuma ngelihat 1. Selama pendakian kali ini, gua terus berzikir karena perasaan gak enak. Dan juga gak banyak omong, yang penting zikir terus. Pendakian kali ini berbeda banget. Aura mistisnya terasa sangat kuat. Oh iya, pendakian kali ini gua gak bawa carrier. Tugas gua di situ backup jika ada yang gak kuat bawa carrier. Gua nanti yang gantiin bawa. Formasi kami yang paling depan ada Fai dan Bang Bopi. Lalu gua dan sisanya di belakang. Trek bebatuan menguras tenaga dan ada banyak sekali pohon pisang yang gak terlalu besar. Melihat banyak pohon pisang, gua langsung keinget artikel tentang pohon pisang yang ada di Ciremai. Katanya banyak penampakan pocong di pohon pisang. Gak pedulilah, kita terus berjalan. Lalu tibalah kami di shelter lawang datar. Kami beristirahat cukup lama, sekitar setengah jaman. Cici tiba-tiba mendekat dan meminta gua untuk mengurut kakinya. Wajar sih, karena memang Cici sering minta diurut ke gua kalau pas mendaki gunung. Setelah gua urut Cici, tiba-tiba Balul kepingin diurut juga kepalanya. Ya udah sini Lul, pala lu. Dan setelah Balul selesai, gantian gua minta kepala gua yang diurut sama dia. Kata Balul, "Tumben Ludo minta diurutin." Tahu nih, ngerasa pala gua agak berat gitu, pusing juga. Ya udah, gua olesin minyak kayu putih ya, Do. Ya, makasih ya, Lul. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Sampailah kami di kuburan kuda jam 12 siang. Ilung bilang, "Di kuburan kuda kita beristirahat dulu ya. Kita masak dulu dan silahkan buat yang mau sholat duhur." Ketika istirahat itu, tiba-tiba Aziz nyeletuk. Katanya kuburan kuda. Kuburannya mana nih? Lalu gua menjawab, "Hus, gak usah ngomong aneh-aneh." "Iya Do, maaf," jawab Aziz. Di sana kami sempat foto-foto, dilanjut memasak untuk makan siang, dan gak lupa minum kopi. Gak lama, ada suara rombongan yang sedang naik. Ternyata ada 6 orang pendaki asal Jakarta. Kami lalu menawarkan makanan dan kopi kepada pendaki tersebut. "Sini bang, ngopi dulu, istirahat. Nih ada makanan." Pendaki Jakarta pun menjawab, "Iya bang, duluan aja makannya." Mereka lalu gabung dengan kami.
Sekitar 10 menit kami mengobrol dengan pendaki tersebut. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Lalu gue melihat Bang Bopi naruh air 1 jerigen disembunyikan di area kuburan kuda. Lalu gue bertanya, "Itu Bang Bopi kenapa naruh air di situ?" Fai lalu menjawab, "Itu buat air darurat. Kalau kehabisan air di Ciremai, kita tinggal ambil ke situ. Karena jalur Linggajati ini susah air. Adanya cuma di pos 1 dan Cibunar saja." Tapi dalam hati, kalau gue disuruh ngambil air ke kuburan kuda, gue mana mau. Apalagi malam-malam. Nyesel juga sempat baca artikel tentang mistis di Ciremai, apalagi di kuburan kuda. Setelah selesai istirahat, kami bergegas lanjut jalan. Karena katanya jarang ada pendaki yang berani ngecamp di kuburan kuda. Mirip-mirip kayak di Gunung Slamet yang jarang berani orang ngecamp di pos Samarantu. Dan juga karena kami menargetkan untuk camp di Pangasinan. Sebelum jalan, Bang Wildan bilang, "Kita sebelum maghrib mau sampai manapun harus sudah mendirikan tenda ya. Mengingat ada 2 orang cewek yang sedang berhalangan, tidak dianjurkan buat jalan malam." Dan yang lain pun mengiyakan. Jam 4 sore kami tiba di tanjakan Seruni. Terhitung lambat memang. Maklumlah, kami pendaki santai namanya. Kami beristirahat sebentar dan tak lupa foto-foto. Lalu lanjut jalan lagi. Dan tibalah kami di pos Pangalap. Selama perjalanan, gue udah beberapa kali backup carrier yang lain. Di Pangalap gue melihat Cici sedang asik tidur sandaran batang pohon. Lalu gue diam-diam ngeluarin HP buat selfie sama dia yang lagi tidur. Kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa lama kami jalan, Bang Wildan bilang ke yang lain kalau kita harus nyari lahan kosong untuk buka tenda. Yang lain pun mengiyakan saran dari Bang Wildan. Lalu kami mendirikan tenda tepat sebelum tanjakan Bapak Tere. Alhamdulillah kami tidak diganggu oleh makhluk di sana selama perjalanan sampai ke sini. Kami lalu bergegas mempersiapkan tenda di lahan yang cukup untuk 4-5 tenda. Ya meskipun agak sedikit menghalangi jalur pendakian sih. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Kami beristirahat, ngobrol sambil minum kopi. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Tandanya sudah masuk waktu maghrib. Sebagian sholat, sebagian beristirahat. Maghrib berganti malam. Malam itu begitu dingin. Suhu di Ciremai kala itu mencapai 15 derajat Celcius. Tapi cuacanya sangat bagus dan bersahabat. Gua melihat jam dan menunjukkan pukul 9 malam. Ilung menyuruh gua ngumpul di dekat tenda dia sebagai perwakilan tenda masing-masing. "Duh, tolong bilangin ke yang lain ya, kita jam 12 malam mesti pada bangun ya. Karena jam 1-nya kita akan summit attack. Mengingat kita sekarang camp di pertengahan tanjakan dan ke puncak masih cukup jauh." "Oke siap Lung," jawab gua. Setelah itu gua bergegas menuju tenda untuk tidur. Setelah gua masuk ke dalam tenda, gua langsung memberitahukan ke Amoy, Agoy, Balul, dan Cici yang setenda sama gua. Oh iya, tenda yang gua tempatin sebetulnya berkapasitas 4 orang, tetapi dipakai untuk 5 orang karena badan kami semuanya kurus-kurus. Lumayan anget meskipun tanpa sleeping bag. Dan juga karena gua tahu Cici gak bakalan mau satu tenda sama cewek yang lain. Katanya sih dia mending bareng satu tenda sama cowok-cowok, karena dia udah tahu kita gak bakalan macem-macem sama dia. Gua tidur di depan pintu tenda. Di samping gua ada Balul, Agoy, Amoy, dan Cici. Singkat cerita, kami pun akhirnya tertidur. Tapi tiba-tiba ada suara dari luar mengagetkan kami. Sontak gua terbangun dan gua bangunin yang lainnya. "Lul, Moy, Goy, bangun." Tetapi ternyata Cici jadi ikut terbangun juga.
Ada apa bro? Tanya Amoy. Ini di luar ada suara aneh dari tenda sebelah. Gua nggak tahu suara dari tenda mana. Lalu kita semua pun akhirnya keluar dari tenda. Ternyata itu suara Tika. Kenapa nih? Dalam hati gua. Si Tika kenapa Lung? Tanya gua ke Ilung. Gak ada nafasnya doh. Innalillahi, jawab gua. Hus, lu doh kalau ngomong. Tika pun terlihat sedang dikasih oksigen di mulutnya. Cici menghampiri Tika. Dia lalu bersolawat di kupingnya Tika. Tiba-tiba Tika batuk. Alhamdulillah. Kami serentak bilang alhamdulillah. Waktu itu kami sempat panik, kaget, dan sedih. Campur aduk pokoknya. Karena salah satu teman kami sempat gak ada nafasnya. Dikira sudah meninggal. Ketika gua lihat jam, ternyata sudah jam 12 malam. Lalu gue mengeluarkan kompor untuk masak air dan masak mie sebagai persiapan summit attack. Singkat cerita, tiba jam 1 dini hari. Sebelum summit attack, gue coba bertanya sama Bintang, pacarnya Tika. Tang, lu kagak ikut summit kan? Iya, kagak ikut gue bang. Alhamdulillah deh, biar Tika ada yang jaga. Tapi 5 menit kemudian, Bang, gua sama Tika jadi ikut summit deh, kata Bintang. Sontak gua kesel dengan keputusan Bintang untuk ikut summit attack. Gila nih orang, ceweknya susah nafas gitu diajak summit. Setelah kami selesai siap-siap, dan tak lupa juga kami memanjatkan doa supaya diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, headlamp dan senter tangan pun dinyalakan. Di posisi depan ada Bang Bopi, Bang Yogi, Bang Ade, Fai, Ilung, Yani, Peot, Amoy, Agoy, Balul, Cici, Putra, Aziz, Nandang, Bintang, Tika, dan gua dan yang lainnya. Asko tidak ikut summit attack karena harus menemani Dea yang sedang haid. Karena sebetulnya tidak boleh juga untuk jalan malam. Rencananya sih Asko dan Dea akan menyusul siang harinya untuk sampai ke Pangasinan saja. Setelah kami berjalan, tibalah kami di tanjakan Bapak Tere. Wih, ini yang disebut tanjakan Bapak Tere. Mantap juga, kata gua dalam hati. Gua coba foto-foto dengan kamera jadul yang dibawa Amoy. Lalu, Cici tiba-tiba ikut pengen foto berdua sama gua. Coba gue lihat Moy hasil fotonya. Setelah gue lihat hasil fotonya, gue kaget. Banyak banget orbs bulat-bulat putih gitu. Soalnya setahu gue, itu adalah pertanda bahwa makhluk-makhluk gaib yang belum sempurna wujudnya. Tapi gue coba hiraukan aja. Gue dan yang lain melewati tanjakan Bapak Tere yang banyak akarnya, dan di situ tersedia tali sebagai pegangan. Pukul 3 pagi, kami pun sampai di Batu Lingga. Di Batu Lingga terdapat satu tenda. Sambil jalan, kami sambil mengobrol. Hus, nggak boleh berisik di sini, kata Ilung kepada yang lainnya. Sontak kami pun terdiam. Kami melanjutkan perjalanan dan tibalah di Sangga Buana 2 jam 4 pagi. Teman-teman gua pun kesal dengan Bintang karena memaksa Tika untuk ikut summit, yang menjadikan perjalanan kali ini lambat banget karena sebentar-sebentar harus istirahat karena pernafasannya bermasalah. Dan akhirnya yang lain pun izin ke gua untuk jalan duluan. Gua pun mengiyakan. Mungkin ada rasa kesal di hati mereka. Ya udah, silahkan, jawab gua ke teman-teman yang lain. Jadi tinggal gua, Putra, Bintang, dan Tika paling belakang. Duh, maafin gua ya, udah ngerepotin lu, kata Putra ke gua. Apaan sih Put, kalem aja sih, kayak sama siapa aja lu. Tiba-tiba gua melihat Bintang mencoba menghirup oksigen. Dia bilang, kok gak ada efeknya ya, biasa aja, kata Bintang. Somplak, Tang,
Aneh-aneh aja lu. Lu kan normal, gak ada gangguan pernafasan. Segala pakai oksigen lagi lu. Jawab gua ke Bintang. Hehehe, kan gua penasaran dong gimana rasanya pakai oksigen. Jawab Bintang. Ah, ngaco lu Tang. Sedang asik beristirahat, gua iseng nyenterin kiri dan ke kanan. Dan di ujung senter, gua melihat ada bayangan hitam tinggi, besar, ada di atas pohon. Gua berpaling, lalu coba senter lagi karena saking penasarannya. Ternyata itu penampakan genderuwo. Matanya mengawasi kami yang sedang istirahat. Pandangan gua alihkan lagi. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Putra nanya ke gua, "Kenapa lu, Do?" "Kagak, Put," jawab gua ke Putra. "Yuk berangkat lagi, Put. Jangan lama-lama, kasihan yang lain nungguin," kata gua ke Putra untuk mengalihkan pembicaraan. "Ya udah yuk, berangkat lagi," jawab Putra. Setelah itu gue memastikan ke Tika kalau Tika sudah siap melanjutkan perjalanan lagi. Kami kembali berjalan, tapi setiap 5 langkah kami beristirahat sebentar, dan begitu seterusnya. Iseng gue coba perhatiin ke arah pohon tadi. Alhamdulillah, sosok bayangan hitam itu pun telah hilang. Dan akhirnya tibalah kami di bebatuan sebelum Pangasinan. Pemandangannya sangat indah, sunrise dan awan yang mengelilingi Gunung Ciremai. Cuaca sangat bersahabat, dan gangguan pun alhamdulillah tidak ada lagi. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan untuk menuju Pangasinan. Bebatuan dan debu masuk ke dalam hidung dan mulut. Padahal gua udah memakai masker, tapi tetap aja tembus. Kami sempat beristirahat setelah melewati tanjakan bebatuan. Gue bilang ke Putra, "Put, gue coba jalan ke depan ya. Siapa tahu Pangasinan bentar lagi dan ketemu anak-anak." Gue lalu beranjak dari tempat gue duduk dan berjalan ke depan untuk mengecek keadaan. Alhamdulillah, gue melihat teman-teman gue pada asik foto-foto. Gue lalu lari sedikit ke bawah untuk bilang ke yang lainnya, "Oi, Pangasinan udah deket tuh. Anak-anak udah sampai sana. Ayo, gercep kita naik." Gue coba semangatin yang lain. Setelah kembali berjalan, gak lama, tibalah gue, Putra, Tika, dan Bintang di Pangasinan. Waktu itu kita sampai di Pangasinan jam 9 pagi. Matahari mulai naik ke atas. Terlihat Tika yang sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan ke puncak, sedangkan teman-teman yang lain memutuskan untuk lanjut naik ke puncak. Tiba-tiba Bintang, pacarnya Tika, bilang, "Bang Edo, gue ikut naik ke puncak ya. Nanggung nih, udah sampai sini." Gila lu Tang. Cewek lu lagi kesusahan begitu, lu masih mikir buat ke puncak. Kalau lu masih keke buat ikut ke puncak, mending lu ribut sama gue di sini. Gue kagak takut sama lu Tang. Gue udah saking keselnya sama Bintang. Ternyata sifat dia yang egois dan suka ninggalin, apalagi yang dia tinggal ceweknya sendiri. Bintang hanya bisa diam. "Iya bang, gue gak jadi ikut ke puncak." "Iya, lu mending di sini aja. Tunggu anak-anak turun. Di sini juga udah bagus kok pemandangannya. Bahkan banyak edelweiss tuh," kata gue ke Bintang. "Iya bang, siap," jawab Bintang. Gue mau lanjut ke puncak sama Agoy, Balul, sama Nandang. "Oke bang, makasih banyak ya Bang Edo. Maaf udah ngerepotin," jawab Tika. "Gak apa-apa, santai aja." Setelah gue pamit ke Bintang dan Tika, gue lanjut menuju puncak. Ketika kita lanjut jalan menuju puncak, tiba-tiba Amoy menanyakan ke gue, "Bro, biasanya lu ngambil edelweiss? Tuh bagus-bagus edelweissnya." "Enggak bro, gue takut," jawab gue ke Amoy. Gak tahu kenapa bunga edelweiss ini sangat cantik dan bagus. Sempet ada pemikiran untuk mengambil edelweiss
Cuman rasa takut ini yang menghalangi gue. Setengah jam kemudian kami pun tiba di puncak. Agoy bukannya foto-foto ketika sampai di puncak, dia malah ketiduran sambil mukanya ditutup dengan jaket agar terhindar dari sorotan matahari. Gua ngerti, pasti Agoy capek. Setelah kami puas foto-foto sambil ngopi sekitar 1 jaman, matahari mulai di atas kepala kami. Jam 12 lewat, kita turun dari puncak. Setengah jam kemudian, tibalah kami di Pangasinan. Dari kejauhan kami melihat Bintang sama Tika sedang asik foto-foto. Alhamdulillah itu anak masih ada di situ. Gimana Tang? Bagus kan foto-fotonya? Iya Bang Edo, bagus pemandangannya. Baru kali ini ngelihat samudra di atas awan. Tak lama Asko tiba di Pangasinan bersama dia yang sedang haid. Asko, dia, jangan lama-lama ya, kata gua ke mereka. Siap Do, gua sama dia kagak bakalan lama kok. Asko dan dia kemudian asik berfoto-foto di Pangasinan. Setelah selesai foto, gua ajak mereka berdua untuk turun. Yuk kok, turun. Jangan sampai kemalaman di jalan. Asko mengerti yang gua maksud, karena dia sedang haid. Siap Do. Singkat cerita, kami turun bersama dari Pangasinan. Di sini gua kesal banget pas di bebatuan setelah Pangasinan. Bintang yang pacarnya Tika menyuruh Tika buat cepet-cepet turun. Nggak tahu deh kenapa. Padahal yang lain masih pada bareng waktu itu. Tika disuruh lompat batu demi batu. Tapi Tika merasa nggak kuat kalau disuruh lompat batu ke batu. Sampai-sampai Tika jalan sambil duduk. Saking gua nggak tega, gua bantu pegang tangannya supaya bisa berdiri melewati batu demi batu. Di situ tiba-tiba Bintang lari gitu aja. Udah bang, tinggalin aja, jangan dibantuin, kata Bintang. Sialan lu. Woi, ini buntut lu. Masa iya gua tega ninggalin cewek di gunung? Kalau di bawah sih gua masa bodoh dia mau kemana. Cowok apaan yang begitu? Sempet gua bilang ke Tika, Tik, lu pacaran sama dia udah berapa lama sih? Sekitar 5 bulanan lah bang, jawab Tika. Oh lumayan ya Tik. Iya bang. Lu baru tahu kan sifat aslinya pacar lu kayak gimana? Iya bang, nyesel gua ikut. Ternyata egonya tinggi banget. Kalau boleh tahu kerja lu apaan sih Tik? Gua guru SD bang, jawab Tika. Terus kalau cowok lu? Oh, dia sama. Dia juga guru olahraga. Maaf ya Tik, kok guru gak ada wibawanya sebagai seorang guru? Ya tau lah bang, baru tahu gue dia kayak begini. Ada nyeselnya, ada juga bagusnya sih. Gue bisa tahu karakter dia ketika naik gunung ini, jawab Tika ke gue. Kita pun lanjut turun pelan-pelan. Ketika Balul turun dari puncak, Balul ngelirik ke sebelah kanan. Kayaknya nih Edelweiss bagus banget, cantik lagi. Lumayan ah, gua bawa. Minta sedikit buat cewek gua di rumah, kata Balul. Setelah Balul ambil bunga itu, tiba-tiba kayak ada yang manggil nama dia di sebelah kanan jalur. Dia pun mengikuti asal suara itu, dan gak terasa keluar jalur pendakian. Pas dia keluar jalur, dia merasa hawanya beda banget, berasa kayak bukan di alam nyata. Tiba-tiba Balul sadar dan beristighfar. Lalu dia lanjut kembali ke jalur pendakian. Singkat cerita, tibalah kami semua di tempat kami mendirikan tenda jam 3 sore. Kita masak dulu ya, kata Bang Bopi. Setelah selesai masak, kita langsung lanjut makan. Pas kita lagi makan, Bang Wildan bilang ke anak-anak, Bang Bopi, Bang Ade, kita bagi 2 tim ya. Do, lo mau ikut tim gua apa mau ikut tim kedua? Tanya Bang Wildan. Gua ikut lu aja deh bang, jawab gua ke Bang Wildan. Oke, berarti yang tim 1 ada gua,
Eko, Amoy, Asko, Dea, Cici, Amoy, Agoy, Balul, sama Edo ya, kata Bang Wildan. Bang Bopi dan Bang Ade mengiyakan. Ya udah Bang Wil, hati-hati ya. Bang Wildan menjadi leader tim 1 untuk turun. Bang Wildan bilang ke tim 1, pokoknya sebelum maghrib kita harus lewatin kuburan kuda. Gua mengiyakan aja, karena Bang Wildan sama Bang Eko ini kebetulan mempunyai kelebihan. Mereka mempunyai harimau sebagai pegangan. Kata Bang Wildan, dia nggak sanggup kalau harus ngeladenin penghuni dari kuburan kuda sampai ke atas. Ibarat kalau dari kuburan kuda ke bawah, itu masih prajuritnya lah. Jadi dia masih bisa menghandle. Makanya sebelum maghrib kita harus melewati kuburan kuda. Kami lalu melanjutkan turun dan meminta izin ke tim 2 untuk turun. Bang, gua pamit duluan ya, kata Bang Wildan ke tim 2. Oke Bang Wil, dan yang lain hati-hati ya. Waktu turun gua sama Balul paling belakang. Dan tim 1 ini semuanya lari ketika turun, karena waktu sudah jam setengah 5 sore. Balul yang gak biasa turun sambil lari pun disuruh lari. Setelah kita sampai di tanjakan Seruni, Balul ngerasa karirnya berat banget. Gua yang ada di depan Balul dan udah melewati tanjakan Seruni, tiba-tiba dipanggil Balul. Duh, jangan lari, gua gak biasa lari, kata Balul. Gua hanya mengiyakan. Pas gua udah ngelewatin turunan itu, Balul minta tukeran carrier karena dia merasa carriernya berat banget. Lalu gua pun mengiyakan. Sini Lul, carrier lu. Perasaan carrier gua yang paling berat dah isinya. Punya lu yang paling enteng, jawab gua. Tiba-tiba gua kebelet buang air besar dan izin ke Balul sebentar. Lul, gua boker dulu ya. Gua lalu melipir ke atas, keluar dari jalur pendakian, agar BAB-nya lancar dan gak ada yang lihat. Menurut cerita Balul, ketika gua tinggal BAB, dia merasa seperti ada yang memperhatikan dia dari tadi, dari arah semak-semak, padahal masih sore. Dan ternyata gua gak berhasil BAB, karena merasa hawanya yang beda. Dan juga selama mencoba BAB, masa gua sambil zikiran, kayak gak pas banget rasanya. Lu udahan do bokernya, tanya Balul ke gua. Gua kagak jadi boker Lul, jawab gua. Lah, kenapa do? Duh, hawanya beda Lul. Baru kali ini gua mau boker sambil zikiran, jawab gua. Singkat cerita kita lanjut turun. Jam 5:30 tibalah gua di pos Pangalap. Tiba-tiba Balul langsung ucap salam dengan kerasnya. Assalamualaikum. Katanya sih karena dia merasa carrier-nya masih terasa berat. Ketika Balul ucap salam, sontak semua yang ngecamp di pos Pangalap langsung menjawab. Gua langsung minta air ke pendaki yang lagi ngecamp. Singkat cerita gua kenalan sama pendaki itu. Mereka berenam cowok semua. Ternyata pendaki tersebut berasal dari kota yang sama, dari Tangerang juga. Wah, gua naik gunung kesana kemari ketemunya orang Tangerang juga. Lul, kita lanjut turun setelah maghrib ya, kata gua ke Balul. Oke do, jawab Balul singkat. Pendaki yang tadi ngasih air nawarin gua sebuah lintingan. Bang, mau gak? Sambil menunjukkan lintingan itu ke gua. Enggak bang, soalnya gua posisi lagi turun, yang ada gua bisa oleng, jawab gua. Hehehe, ya udah bang, lain kali aja, jawab pendaki itu. Lalu dia nanya, berdua aja bang? Enggak bang, gua ramean kok, 2 orang, jawab gua. Open trip ya bang? Enggak, kita naik biasa, pendakian bersama. Kita satu komunitas bang, jawab gua. Wih, banyak amat bang. Oh iya bang, lu lihat temen gua lari-larian gak?
Ada ceweknya, terus pakai baju hitam semua. Tanya gua ke mereka. Oh iya bang, gua ngelihat. Kok lari-larian kenapa tuh? Oh itu bang, jadi kita dibagi 2 tim. Kita tim pertama sebenarnya, dan teman-teman gua yang cewek dua-duanya lagi haid. Jadi kata teman gua yang bisa kudu ngelewatin kuburan kuda sebelum maghrib. Ya nggak tahu kenapa. Oh gitu, pantesan pada lari, jawab dia. Singkat cerita, azan maghrib tiba dan setelah selesai maghrib, gua ngelanjutin turun. Dan gua pamit ke pendaki asal Tangerang itu. Ayo Lul, kita turun. Ayo deh lanjut. Assalamualaikum bang, kata gua pamitan ke pendaki yang lain. Waalaikumsalam, pendaki itu menjawab. Setelah kami meninggalkan pos Pangalap, Balul berada di depan. Gua yang ada di belakang mencoba senter-senterin ke kiri dan ke kanan. Pas gua nyenterin ke kanan, gua melihat ada sesosok putih samar-samar. Gua coba melihat yang lebih jelas. Ternyata itu pocong. Mukanya hancur. Dia lagi melihat ke arah Balul. Ternyata itu pocong tinggi dan besar. Sontak gue langsung terdiam. Lalu gue ngajak Balul tukar posisi. Setelah gue tukar posisi, gue coba senterin lagi ke arah pocong itu. Ternyata pocong itu masih ada, masih ngelihat ke arah Balul. Lul, ini gak ada orang yang turun atau naik sama sekali ya? Iya nih Do, cuman kita berdua, jawab Balul. Kami lanjut jalan tanpa memperhatikan kondisi yang sangat sepi. Dan akhirnya tibalah kami di kuburan kuda jam 7 lewat. Ketika gue sampai di kuburan kuda, ada satu tenda yang berdiri di sana. Wih, beranian amat ini orang ngecamp di kuburan kuda, dalam hati gue. Karena di kuburan kuda ada yang ngecamp, gue coba istirahat di sana. Awalnya sih mau lanjut terus, tapi karena mau azan isya dan ada yang ngecamp, gue coba break. Break dulu Lul, kata gue. Gue lihat ada satu pendaki di depan tenda itu. Lalu gue coba samperin. Berapa orang bang yang naik? Tanya gue. Gue sendirian bang, jawab dia. Gak takut bang? Enggak bang, udah biasa kok. Gue yang dari tadi ngerasa ada yang memperhatikan gue coba melirik ke atas pohon. Dan gue melihat ada sosok tinggi, gede, hitam, matanya merah. Dia sedang memandang tajam ke arah Balul, seperti orang yang marah. Bentuknya kayak genderuwo mungkin. Lul, yuk kita lanjut jalan. Jangan lama-lama di sini, kata gue. Ya udah yuk, jangan lama-lama. Kita lanjut jalan. Adzan isyaknya udah kelar dari tadi. Kami berdua lalu izin pamit ke pendaki yang ngecamp di kuburan kuda. Bang, gue duluan ya. Ya udah, hati-hati. Nada suara hati-hatinya beda banget. Menurut gue sih serem, karena suaranya agak serak gitu. Gue lanjut turun. Kata Balul, pas kita mau ninggalin kuburan kuda, tiba-tiba dia mendengar ada suara seperti suara lonceng dan suara kuda yang lagi jalan. Tapi waktu itu dia gak mau bilang ke gue. Mungkin dia pikir bakal membuat gue panik, makanya dia gak cerita. Balul merasa dari tadi ada yang memperhatikan kita dari balik pepohonan. Suara-suara kuda yang lagi berjalan tiba-tiba terdengar lagi di kuping Balul. Setelah itu ada suara langkah kaki tepat 2 meter di belakang kami, seperti suara orang yang sedang batuk. Alhamdulillah ada orang yang turun. Ketika Balul yang berada di belakang menoleh,
Ternyata ada seorang kakek-kakek. "Assalamualaikum, kek." Balul ngucapin salam ke kakek itu. "Waalaikumsalam," jawab si kakek. "Kakek mau turun?" tanya Balul. "Saya sedang jagain kalian berdua karena banyak sekali makhluk di sini marah sama kamu," kata si kakek. Balul kaget mendengar ucapan kakek. "Apa salah gua?" kata Balul. "Untung teman kamu orangnya bersih. Dari tadi dia selalu berzikir dari awal naik dan ketika mau turun," kata kakek itu. Gue yang denger Balul kayak ngomong sama orang, lalu mencoba menengok ke belakang. Dan ternyata gak ada siapa-siapa di belakang. "Lul, lu ngomong sama siapa?" tanya gue. "Gak sama siapa-siapa," kata Balul. Singkat cerita, jam 9 malam tibalah kami di Condang Amis. Di sana sudah ada 4 pendaki lain. "Assalamualaikum," gua ngucap salam ke yang ada di Condang Amis. "Waalaikumsalam," kata 4 pendaki itu. Karena gua dari tadi kehausan, gua coba meminta air sedikit ke pendaki itu. "Bang, ada air kagak?" kata gua. "Ada nih, Kang." Gua yang orangnya cepat akrab lalu coba buka obrolan kembali untuk menghangatkan suasana yang dari tadi hawanya serem abis. "Mau turun apa naik, Bang?" tanya gua. "Mau turun, Kang," jawab dia. "Dari mana, Bang?" kata gua. "Oh, saya dari Bandung, Kang." "Akang dari mana?" "Oh, saya dari Tangerang, Bang." "Kalau ini si AA dari mana?" tanya gue ke yang lebih kecil. Kira-kira umurnya sekitar 16 tahunan lah. "Saya pribumi, A," jawab dia. "Maksudnya pribumi gimana, A?" "Saya tinggal di kaki Gunung Ciremai." "Oh gitu," tanpa memandang curiga. "Seginian aja, Bang?" tanya gue. "Iya, Kang, kita cuma seginian aja." "Bang, kita boleh barengan gak turunnya?" "Boleh, Kang." Waktu itu gue gak sempet nanya siapa-siapa namanya. Yang gue tanyain cuman asal dari mana dan mau turun apa naik. Singkat cerita, mereka ngajak turun sambil lari. Jadi posisi yang paling depan orang Bandung, lalu orang asli kaki Gunung Ciremai, dan yang paling belakang ada gue. Akhirnya kami sampai di Lawang Datar. Di sana kami melihat ada cewek yang kesurupan. "Balikin punyaku," dengan nada agak serak dan mengancam. Sontak gue yang mendengar omongan itu. Gue meminta lanjut jalan ke pendaki asal Bandung itu. "Ayo, Bang, jalan lagi, mumpung masih jam setengah 10. "Ayo, Kang." Pas sebelum sampai di Cibunar, gua istirahat sebentar. Kita pun berhenti dan gua tertidur. Sedangkan menurut Balul, ketika gua tertidur dan dia nyenter-nyenter ke atas, di situ ada pohon tinggi tapi nggak besar dan nggak ada daunnya. Dia melihat ada sesosok hitam yang gede seperti ada bulunya. Matanya merah melihat ke arah Balul, seperti hewan yang mau memangsa korbannya. Sontak Balul langsung ngebangunin gue. Do, bangun, kita lanjut jalan yuk." Dan akhirnya kami semua lanjut jalan. Pas kita lanjut turun, ketemu jalur yang banyak pohon pisangnya. Tapi anehnya, itu pohon pisang kok udah pada tumbang. Mungkin ada yang lewat sini dan nebasin pakai golok kali ya. Akhirnya kami sampai di sebuah rumah kosong. Ingat gak yang di awal cerita? Gua bilang rumah ini kadang ada 1 dan kadang ada 2. Nah, ketika gua lewat malam itu, gua melihat nih rumah ada 2, coy. Perasaan tadi ada 1, kok sekarang jadi 2? Ketika masih sibuk dengan pikiran gua, tiba-tiba anak muda yang mengaku orang pribumi tadi menepuk gua dari belakang karena posisi dia pindah menjadi sweeper. "Ah,
Tunggu, ini senternya. Tolong kasihkan senter ini ke si Akang yang di depan ya. Saya sampai sini aja, kata pemuda itu. Pas gua nengok ke belakang, itu anak mukanya pucet, kayak mayat. Ah, mungkin efek kecapean kali. Oh iya, A, kan pos Cibunar sedikit lagi. Kenapa A cuman sampai sini? Tanya gua ke dia. Iya A, saya nunggu teman saya yang ketinggalan, kata dia. Lalu gua ambil senter dari tangan dia dan gua kasih ke pendaki asal Bandung yang ada di depan gua. Nih bang, senternya. Oh iya Kang. Si AA-nya kemana? Tanya dia. Pas gua nengok ke belakang, astaga, udah gak ada. Lah, tadi ada bang. Mungkin dia nyusul temennya kali bang. Katanya sih temennya ada yang ketinggalan di atas, jawab gua. Lah, tadi dia bilang ke saya ngakunya dia sendiri Kang, kata pendaki dari Bandung. Oh ya udah bang, ayo lanjut jalan aja. Singkat cerita, gua tiba di pos Cibunar jam 10 malam. Tiba-tiba dari arah rumah tempat peristirahatan pendaki, Amoy memanggil kami berdua. Do, Lul, nyampe juga lo akhirnya. Kirain kemana? Soalnya pas dari tanjakan Seruni gue udah gak ngeliat lu berdua. Gue teriak-teriak, lu kagak nyaut. Perasaan gue gak ada yang teriak-teriak. Gue lalu ceritain kejadian di atas. Tapi kalau masalah penampakan belum gue ceritain. Sekarang giliran Amoy dan Bang Wildan cerita tentang kejadian hal-hal mistis selama turun. Cici yang ngalamin sama kejadian kayak gue alamin, yaitu mendengar suara kuda di kuburan kuda. Yang lain juga denger, tapi pas ditanya ke yang lain, mereka bilang gak denger. Karena yang lain takutnya pada down, makanya pura-pura gak denger. Dan kakek-kakek itu muncul juga di belakang Wildan. Kakek-kakek itu berkata, tenang nak, insya Allah selama turun saya akan menjaga teman-teman kalian. Apalagi teman kamu ada yang sedang haid, mengundang makhluk halus, kata kakek itu. Makasih banyak ya kek, udah mau nolongin kami, kata Bang Wildan. Si kakek cuma tersenyum dan bercahaya mukanya. Lalu Bang Wildan bilang ke si kakek, minta izin kek, saya mau ngeluarin macan pegangan saya buat jaga-jaga selama turun. Bang Eko pun juga ngeluarin macan gaib dan diminta untuk jalan di kiri dan kanan. Inilah alasan kenapa Bang Wildan menyuruh dibagi 2 tim, agar sebelum maghrib sudah melewati kuburan kuda. Karena menurut Bang Wildan, kalau dari kuburan kuda sampai ke puncak, itu penghuninya ilmunya tinggi. Kalau di bawah, dari kuburan kuda sampai di bawah gitu, cuman prajuritnya aja. Maksud Bang Wildan ngeluarin pegangannya bukan bermaksud menantang penghuni Ciremai, tetapi untuk jaga-jaga. Soalnya ada yang sedang haid, makanya terpaksa dikeluarkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu penjelasan Bang Wildan. Singkat cerita, rombongan tim 2 tiba sekitar jam 12 lewat. Alhamdulillah udah pada nyampe semuanya. Bang Bopi, Bang Ade, dan Bang Ilung menginstruksikan kita untuk langsung jalan menuju ke base camp, karena truk yang kami sewa udah jemput jam 12 malam. Cici yang terlihat tidur lalu dibangunin. Ternyata setelah bangun, Cici gak bisa jalan kakinya. Terpaksa Cici dibawa oleh tukang ojek yang ada di pos Cibunar. Naik ojek aja lu Ci, kita jalan kaki aja. Tunggu di base camp ya Ci, kata gua. Singkat cerita, tibalah kami jam 12:30 malam di base camp. Kami lalu lapor ke base camp dan menunjukkan foto kami ketika di puncak. Dan dibagikanlah sertifikat menunjukkan apresiasi karena turun membawa sampah dan sukses pulang dengan selamat. Singkat cerita, kami pulang dari base camp ke Tangerang pada jam 1 malam. Di perjalanan, semuanya tertidur pulas. Efek capek kali ya. Terlihat Balul yang dari tadi gak bisa tidur, masih ngerasa badannya terasa berat katanya.
Padahal karirnya udah ditaruh. Gue akhirnya ikut tidur. Dan tibalah kami sekitar jam 6 pagi di alun-alun kota Tangerang. Kami lalu pamit dan bersalaman ke teman-teman yang lain. Menurut cerita Balul, sesampainya dia di rumah, dia merasa lapar karena belum makan dari ketika turun. Dia coba masak mie dari sisa-sisaan logistik ketika di Ciremai. Setelah dia masak dan makan, lalu ketiduran. Dan tiba-tiba kebangun setelah mendengar ada suara yang berisik. Seperti ada orang yang sedang berantem. "Balikin bunga itu!" Dengan nada seramnya. Ternyata itu makhluk genderuwo yang nempel di badan Balul. "Udah sana, pulang lu ke Ciremai. Tempat lu bukan di sini." Balul yang apal suara itu ternyata adalah suara mamangnya. Mamang dia orang yang bisa ngelihat-ngelihat gitu dan bisa mengusirnya. Setelah mamang dia berhasil mengusir, dia menghampiri kamar Balul dengan nada sedikit marah. "Elu pulang dari Ciremai bawa beginian," kata mamang Balul sambil dengan nada kesal. "Terus elu bawa bunga? Bunga apa emangnya?" Ini mang, saya bawa bunga Edelweiss dari sebelum puncak," jawab Balul. Pantesan dia ngikutin sampai sini. Untung lu gak disuruh kesana buat balikin itu bunga," kata mamang. Mamang dia lalu mencoba menetralisir yang ada di tubuh Balul agar gangguan-gangguan gak menyerang dia lagi. Setelah dia dinetralisir, alhamdulillah badannya terasa enakan. Gak seperti pas turun, badannya berasa berat banget. "Lain kali Lul, jangan ngambil apapun kecuali gambar. Ini buat pelajaran lu juga. Jangan sering ninggalin teman, baik lagi kesusahan maupun lagi kesedihan," nasihat mamang dia. "Untung lu selamat Lul." "Iya mang, makasih ya mang. Balul janji gak bakalan ngulangin kedua kalinya." "Pantes mang, naik gunung kali ini digangguin terus. Lupa kalau Balul ngambil bunga Edelweiss, hehehe," dengan nada cengengesan. Cukup sekian cerita kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang belepotan. Ada sebagian yang belum bisa gue sebutin, soalnya lupa-lupa ingat kejadiannya. Maklum, lumayan lama. Insya Allah kalau nulis lagi, gue mau berbagi cerita lagi ke kalian tentang pendakian mistis yang gue alami di gunung yang gue pernah naik. Terima kasih banyak sebelumnya yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan pengalaman gue sewaktu mendaki ke Gunung Ciremai. Semoga channel Ada Apa Gerangan semakin berkembang dan menjadi tempat keluh kesah bagi para pendaki. Terima kasih Mas Edo yang telah membagikan pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Ciremai. Dapat menjadi pelajaran juga buat kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Salam hangat untuk Mbak Dwi Amei, Mas Argi Danuseto, Mbak Nafis Ho, Mas Sigit Brojodento, akun Awapaksi, Mbak Indrawati, Mas Filwerdo, dan Mas Chandra Lim. Yang belum bisa komen pertama, jangan putus asa. Silahkan kalian bisa DM ke Instagram Ada Apa Gerangan ya. Oke baiklah, sampai di sini dulu episode malam ini. Saya Tama pamit dulu. Aku akan pergi untuk sementara, bukan meninggalkanmu selamanya. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasinya bagi yang tidak ingin ketinggalan episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.